ciri tersendiri. Amin. Ada tanda tersendiri Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada tiga poin ciri atau tanda orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia. Jadi ciri yang pertama, yaitu tanda yang pertama, tanda orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia. Yang pertama, memiliki hidup yang sudah diselamatkan. Katakan amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kita yang ada di tempat ini, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Yaitu poin pertama, memiliki hidup yang sudah diselamatkan. Sekali lagi saya baca di dalam ayat pertama sampai ayat kelima. Saya harap semua Bapak Ibu saudara-saudari menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua, jadi Bapak Ibu, dahulu kita juga terhitung. Amin. Dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia yang besar, kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua pada saat siang hari ini untuk menggarisbawahi di ayat 5. Sekali lagi saya tegaskan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita hidup tidak sendiri lagi Bapak Ibu, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini perlu digarisbawahi. Oleh kasih karunia, ini saya tegaskan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi poin yang pertama yaitu memiliki hidup yang sudah diselamatkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini menawarkan keselamatan kepada semua orang. Jadi bukan kepada Bapak Ibu saja, bukan kepada kita saja yang ada di tempat ini, tetapi Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi manusia, menawarkan keselamatan kepada kita. Tetapi tidak semua orang menerima kasih karunia itu. Amin. Siapa yang tidak menerima kasih karunia itu? Mereka yang tidak percaya penebusan dosa. Karena kasih karunia itu penebusan dosa. Amin. Jadi memiliki hidup yang sudah diselamatkan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan dari dosa, lalu kita masih hidup di dalam hawa nafsu lagi, kehendak diri sendiri, kejahatan. Wah, pertanyaan ini Bapak Ibu. Pertanyaannya bahwa apa kita hidup dalam kasih karunia? Tetapi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua belajar firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Efesus, bahwa orang yang sudah memiliki keselamatan di dalam kasih karunia tidak memiliki apa? Tidak membuat kejahatan dalam hidupnya. Ya, dikatakan di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Siapa Bapak Ibu dahulu sudah mati? Yaitu mereka sebelum Yesus Kristus datang, yaitu mereka umat-umat, anak-anak manusia. Sebelum Yesus datang, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam hawa nafsu, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi setelah Yesus datang,
mereka hidup dalam kasih karunia. Amin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, surat Rasul Paulus pada saat yang hari ini menegur kita, menasihati kita, mengajar kita. Jadi kebanyakan orang-orang percaya kalau sudah ditegur, sudah dinasihati, dia tersinggung, dia marah, lalu dia tidak datang ke gereja lagi. Wah, itu begitu Bapak Ibu. Amin. Jangan seperti itu. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menegur, mengajar, bermanfaat untuk mengajar, menegur. Jadi kalau kita tidak tegur, apa Tuhan tidak tegur melalui firman Tuhan? Lah, terus gimana kita caranya sadar? Gimana caranya kita tahu kesalahan? Jadi orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Apa itu? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang dikatakan di ayat pertama. Tidak mudah-mudah pengakuan Tuhan kepada kita, lalu kita mau abaikan begitu saja. Amin. Tuhan itu Allah yang berkuasa, pencipta bumi, amin, pencipta langit, bahkan segala sesuatu Dia yang ciptakan. Lalu kita mau bermain-main dengan Tuhan. Wah, ini kita perlu belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus mematikan semua pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, tetapi saya percaya saudara sendiri yang tahu hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah betul-betul memuliakan Tuhan? Apakah saudara sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Amin. Jadi saya ajak melalui Rasul Paulus, surat Rasul Paulus ini, mari kita belajar. Sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, ya. Rasul Paulus terus mengajarkan kepada mereka, menasihati mereka bahwa hei manusia, hei orang-orang Efesus, bahwa dahulu kalian sudah mati, seharusnya kalian tidak ada, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, saudara ada sampai hari ini. Saudara diselamatkan, saudara bisa percaya dengan Tuhan, saudara bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Kalau ada dosa selama ini, mulai dari tahun 2022, mungkin masih di bawah ke tahun 2023, saya tegaskan kepada semua kita yang ada di tempat ini, bukan saja saudara, ya, bukan saja Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tetapi terutama pribadi saya, ya, pribadi saya. Firman Tuhan ayat 2 mengatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi orang-orang pada saat itu, jemaat-jemaat yang ada di Efesus, mereka hidup di dalam hawa nafsu daging. Amin. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita hidup di dalamnya, jangan kita mengikuti jalan dunia ini, karena jalan dunia ini sangatlah jahat di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Jalan dunia ini yang ada cuma kedagingan, yang ada cuma kesombongan, tetapi jalan kepada Tuhan, yaitu mengenai Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita Bapak Ibu, percayalah, kita tidak akan angkuh, kita tidak akan sombong, kita tidak akan hidup di dalam hawa nafsu daging, kita tidak akan ikut jalan dunia ini, karena jalan dunia ini menawarkan kejahatan, menawarkan kedagingan, kemewahan kepada kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau kita memang diberkati, puji syukur, puji Tuhan. Tetapi kalau belum, sabar, amin. Dan juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tawaran jalan dunia itu memang tidak mudah. Perlu kita mengambil komitmen, perlu kita mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Mengapa? Kita harus mengingat kembali, kita harus melihat
seperti debu tanah, kita akan kembali kepada debu tanah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua yang sudah memiliki, sudah hidup di dalam kasih karunia, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, saya ingatkan kepada para MC yang pelayan-pelayan Tuhan, kalau melayani Tuhan jangan pandang dari baju baru. Amin. Saya katakan tadi Bapak Ibu, tidak masalah, tidak apa-apa kalau memang kita mempunyai berkat. Puji Tuhan, kita akan beli. Ya memang rapi itu perlu. Kenapa rapi itu perlu? Rapi itu indah. Amin. Tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak diri. Kita tidak bisa memaksakan diri. Kita harus mewah. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, orang yang tidak bersyukur di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak ingat dengan kasih karunia. Kenapa? Hidupnya aja sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tidak bersyukur. Jadi mari kita terus belajar melihat ke belakang penebusan kasih Tuhan kepada kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini, adakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan anaknya untuk penebusan salah? Tidak ada. Hanya Allah. Amin. Hanya Tuhan yang rela memberikan anaknya kepada kita. Ya. Kenapa? Karena kasihnya, cintanya kepada kita. Lalu cinta kita mana? Lalu kasih kita mana? Allah itu adalah kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Jadi firman Tuhan mengajar kita dari hari ini bahwa di ayat-ayat berikutnya itu kita harus mematikan semua kedagingan, ya, kesalahan-kesalahan kita. Mungkin di tahun 2023 ini banyak kesalahan kita di hadapan Tuhan, banyak kesalahan kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap seiman kita. Mari belajar untuk rendah hati, ya, rendah hati untuk mengampuni, untuk memaafkan. Datang, jangan sombong, karena orang yang aku sombong tidak akan mau datang minta maaf. Amin. Saya itu ya belajar, terus belajar untuk merendahkan hatinya Tuhan. Karena saya punya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu, ya, tapi Roh Kudus itu pekerjaannya bukan sombong. Roh Kudus itu pekerjaannya bukan tinggi hati. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari akan memiliki kerendahan hati. Amin. Jangan andal-andali, jangan andalkan kepintaran. Kepintaran kita bersyukur Bapak Ibu, karena Tuhan berikan kepintaran kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa semua itu ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, jadi ciri atau tanda orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia. Di sini yang kedua yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Ya, saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Orang yang hidup menyadari bahwa dia hidup di dalam kasih karunia, sudah diselamatkan. Jangan sampai dia terlena dengan kesombongan. Jangan sampai dia terlena dengan hal-hal yang duniawi. Karena kesombongan itu Bapak Ibu tidak akan menuntut kita kepada kesuksesan, tidak akan menuntut kita kepada Tuhan. Tetapi kesombongan itu siasat iblis. Amin. Kesombongan adalah rencana iblis. Cara iblis untuk menjatuhkan saudara, untuk menjauhkan saudara daripada Tuhan. Logikanya begini Bapak Ibu, kalau saudara sombong dengan sesama kita orang percaya, kira-kira dia senang tak? Tidak senang. Dia akan menjauh. Ya, dia akan menjauh. Jadi milikilah roh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, tidak apa-apa orang bilang, itu orang S1 ya, sarjana, tapi caranya bergaul begitu. Tidak apa-apa. Memang firman Tuhan sudah bilang, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang duniawi, orang-orang yang pintar. Mengapa saya katakan itu dipermalukan? Mengapa firman Tuhan katakan? Karena dia punya jabatan tinggi, titel tinggi, tetapi tidak punya sopan santun. Itu modal pintar.
Jadi belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana Roh Kudus mau memakai kita? Bagaimana Roh Kudus masuk di dalam hati kita? Ini zamannya. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita semua, ya. Zaman kita hidup sekarang ini zaman kasih karunia. Ya, pada saat hidup di zaman kasih karunia, apa yang Tuhan Yesus jadikan kepada kita? Saudara tahu? Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kita melayani tanpa Roh Kudus, kita melakukan segala sesuatu tanpa Roh Kudus, kita tidak punya hikmat. Amin. Karena Roh Kudus itu memberikan hikmat. Roh Kudus itu memberikan kerendahan hati. Bahkan Roh Kudus lah itu yang akan menuntun kita semakin hari akan semakin banyak. Amin. Jadi terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Sedangkan kepada sesama kita manusia kita tidak bisa merendahkan diri. Kita tidak bisa merendah hati. Ya, memang rendah hati tidak mudah. Perlu pergumulan, perlu komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh. Itu poin yang kedua. Ya, sekali lagi saya bacakan di dalam ayat 8 sampai ayat yang 9. Ayat 8 sampai ayat yang 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggagahkan diri. Nah, jadi ini poin yang kedua tadi. Amin. Jangan ada. Paulus tidak bilang harus ada orang yang memegahkan diri di Efesus pada waktu itu. Di jemaat-jemaat di Efesus tidak mengatakan seperti itu, tetapi dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kalau orang sudah memegahkan diri akan terjadi kontroversi. Amin. Akan menjadi selisih paham. Lalu tidak punya kesatuan lagi. Lalu tidak punya kasih lagi. Kenapa? Ya karena kesombongan tadi. Jadi kesombongan itu cuma menghancurkan. Kesombongan itu cuma menjatuhkan. Jadi itu poin kedua. Jangan memegahkan diri. Amin. Ditegaskan lagi Rasul Paulus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi luar biasa. Ya, kita belajar firman Tuhan hari ini untuk mengambil keputusan. Saya terus, ya, khususnya di ujung-ujung tahun ini, saya belajar untuk mengambil komitmen keputusan bahwa saya harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bahwa saya harus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Ciri-ciri Bapak Ibu orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, tidak bisa menyatu dengan dunia. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini masih menyatu dengan dunia, wah itu pertanyaan. Kenapa terang dengan gelap itu tidak bisa bersatu kata Tuhan? Dan saya percaya bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia itu adalah anak-anak terang. Amin. Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang kita menyambut tahun baru bukan dengan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah dengan Tuhan. Amin. Tapi kita menyambut tahun baru, berapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali mengambil komitmen, mengambil keputusan, buat janji di hadapan Tuhan bahwa segala kebiasaan buruk di tahun 2023, kesombongan, kebencian, kita harus lepaskan. Kita harus mengampuni. Dan tidak sebatas di mulut Bapak Ibu, harus untuk pergumulan. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau sebatas di mulut tidak sampai di hati. Ya, jangan bawa kebiasaan yang buruk di tahun 2024. Saudara mau diberkati, amin. Saudara hidup dalam kasih karunia, amin. Saya percaya orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya, seperti apa